Seskap tadi mengatakan bahwa pertama kita harganya masih jauh lebih murah dibanding negara lain. Iya sih mas, tapi di negara lain nggak ada yang UMR-nya seperti UMR Solo atau UMR Jogja mas. Di negara lain juga nggak ada tuh guru yang gajinya per bulan cuma 300.000. Di negara lain juga nggak ada pemerintah yang asbun, asal bunyi, asal ngomong, nggak pernah dipikir kayak di Indonesia. Aku tuh seheran-herannya sama pemerintah kita. Kenapa hampir setiap mereka komunikasi ataupun klarifikasi justru nambah masalah, justru nambah emosi. Maksudku kayak orang nggak bisa mikir gitu loh. Kayak dikira rakyat kita tuh segoblok itu ya, walaupun ada yang goblok sih. Cuman gimana menurut kalian? Jane ki tadi ki urusane apa toh? Kok bingung aku tugas sedek niku apa? Kok banding-banding lah saiki UMR karo kebutuhane iku lho bandingo. UMR di sana itu berapa? Terus harga kebutuhane iku berapa? Lah ning kene wae UMR wis semene. Terus harga pokok kabeh naik, apa-apa naik. Kok iso-iso? Kalau omong tuh enteng, soalnya hidupnya dibiayai negara. Ya, inilah salah satu contoh inkompetensi pemerintah kita, teman-teman. Kepala Badan Komunikasi, tapi tidak bisa komunikasi. Aku mau tantang buzzer pemerintah yang membela pemerintah mati-matian hanya demi uang 400 perak. Silahkan bela tentang isu inkompetensi pemerintah kita di kolom komentar. Berikan argumen terbaik kalian. Waktu dan tempat dipersilahkan. Gila sih politisi Indonesia, teman-teman. Ada terpidana suap miliaran yang ngajarin mahasiswa soal etika. Kita tonton ya videonya. Karena itu misalkan menggunakan kata-kata yang tidak sopan, yang saya kira semua yang masih rasionalitas, yang memiliki rasionalitas dan yang memiliki suatu pemahaman tentang budaya bangsa kita, saling menghormati, saling menghargai. Saya kira bahasa-bahasa yang digunakan seperti siapa itu, yang mantan dari UGM itu adalah sangat tidak pantas diucapkan dan itu tidak menjadi contoh. Bayangkan saja kalau orang-orang seperti itu nanti muncul sebagai pemimpin, mau jadi apa negeri ini? Nah, mestinya kan bagaimanapun Pak Prabowo kita harus hormati. Ya sebagai presiden, kita boleh tidak setuju, tetapi dengan menggunakan dengan panggilan yang tidak wajar, tidak pantas. Tentu mestinya saya punya keyakinan bahwa sebagian besar bangsa Indonesia ini tidak respon terhadap apa yang dilakukan oleh saudara Tio itu, dan saya kira itu tidak bisa jadi contoh. Ada politisi senior tuh lagi nyeramahin Tio, katanya kritik jangan cuma modal makian, harus pakai etika, harus pakai nilai. Kedengarannya bijak banget ya, bener sih gitu kan. Sampai kita ingat siapa bapak ini yang ngomong seperti ini. Tahun 2019 Bapak ini pernah divonis bersalah, terbukti menerima suap 2,2 miliar rupiah di kasus proyek listrik PLTU Riau 1. Iya, miliaran duit yang nyangkutnya ke proyek negara. Jadi yuk kita pahamin deh situasinya gitu ya, pelan-pelan. Seorang koruptor yang nyolong duit rakyat lagi ngajarin etika. Wow. Ini bukan sekali, dia juga pernah nyeramahin Amin Rais gitu kan, soal cara mengkritik yang katanya beretika. Dan ini bukan cuma soal satu orang ya, jadi rekan koleganya gitu, juga dari partai yang sama nih. Partai apa tuh? Teman-teman boleh tulis deh di bawah. Dan mantan ketua umum dari partai itu juga pernah dipenjara di kasus IKTP. Ini partai, petugas partai yang korup, yang lagi mau ngajarin kita soal etika. Kadang-kadang aku penasaran gitu ya, apakah salah satu syarat untuk masuk ke partai ini kamu harus jadi koruptor gitu. Kalau kamu jadi koruptor, kamu akan menduduki jabatan-jabatan tinggi di partai ini. Nah, teman-teman, itu jejaknya tadi, itu bukan aku yang bilang ya, memang udah ada hitam di atas putih, ada juga di pengadilan bahkan gitu hukumnya. Untuk generasi-generasi muda. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini selalu ditoleransi sama generasi-generasi sebelumnya. Partai kok bisa naruh orang korup dalam partainya? Orang korupnya buruk muka, cermin dibelah sama dia. Nah, jangan pernah kita toleransi lagi di masa mendatang. Jangan pernah pilih partai-partai seperti ini. Partai yang masih mempekerjakan koruptor, yang masih menerima balik koruptor. Apalagi habis itu koruptornya nggak tahu malu gitu ya dengan nyeramahin generasi muda tentang etika, yang bahkan si Tio ini dia nggak pernah nyuri duit rakyat gitu. Dibayar nama duit rakyat juga enggak. Nah, orang ini udah dibayarin nama rakyat, nyuri lagi duit rakyat, nyeramahin lagi. Waduh. Keterlaluan sih. Ini kalau masih dipiara nih sama partainya.
Gila sih teman-teman, bener-bener gila sih. Udah, kita generasi muda jangan pernah pilih lagi. Perasaan kok banyak pejabat sekarang itu yang dongo gitu. Bukan tanda kutip lagi, tapi dongo, goblok gitu ya. Ini ada yang bilang seperti ini. Pertamax jadi 16.250 per liter. Dwi Anggi selaku jubir Menteri ESDM, ada solar yang murah, pakai itu aja. Sama-sama BBM kan? ini otaknya itu di mana gitu loh ya. Maksudnya kendaraan bermotor kan mayoritas orang-orang Indonesia itu pakai motor gitu. Apa disuruh diisi solar gitu? Kan idiot, coba. Ya jelas hancur mesinnya, nggak mungkin bisa jalan karena ronnya jauh gitu ya. Ini orang kok bisa ya punya apa jabatan yang tinggi gitu, selaku jubir Menteri ESDM gitu, bayangkan lah. Kualitasnya kayak gini orangnya nih. Mas Bahlil ganteng, bingung aku kok usul terus anggaran terus duitnya negara metu terus terbuang sia-sia terus. Saiki ganti kompor listrik, Pak. Kalau pakai kompor listrik itu otomatis ya, Pak, pancinya harus baru. Soalnya harus yang panci datar. Wajannya juga harus wajan yang datar. Wajannya orang kampung itu cekung-cekung, Pak. Jadinya ya susah. Yo, harus beli yang baru. Berarti lek sampean mengusulkan harus pakai kompor listrik, harus dikasihnya ya wajan baru deh, Pak. Kok suka? Lah yo aku heran, sawah ngono nggone dhewe didadekke tambak udang. Lah kok malah dicekel polisi? Jare alasane melanggar undang-undang alih fungsi. Lah nek sawah dadi hotel, dadi omah, dadi perumahan kok ora dicekel? Enek meneh sing sawah dadi kopdes kok ya ora dicekel? Nalare piye lho? Wong kuwi ya sawah-sawahe dhewe ya to. Ora sawahmu ya to. Nek misale merugikan negara, merugikane ning endi? Wong udang itu ya juga dimanfaatkan oleh orang banyak untuk memenuhi gizi masyarakat, toh. Nek masyarakatmu mangan udang toh, berarti masyarakatmu kuwi sehat. Sehat-sehat ngono lho. Piye mikire? Mas Bahlil ganteng, bingung aku kok usul terus anggaran terus duitnya negara metu terus terbuang sia-sia terus. Saiki ganti kompor listrik, Pak. Kalau pakai kompor listrik itu otomatis ya, Pak, pancinya harus baru. Soalnya harus yang panci datar. Wajannya juga harus wajan yang datar. Wajannya orang kampung itu cekung-cekung, Pak. Jadinya ya susah. Yo, harus beli yang baru. Berarti lek sampean mengusulkan harus pakai kompor listrik, harus dikasihnya ya wajan baru deh, Pak. Kok suka? Iki lho Rek, selamat ya gawe Bapak Listio, dene gak sida pensiun. Soalnya apa? UU perampasan kan gak jadi disahkan, lebih mengutamakan undang-undang Polri. Jadi nih gak usah khawatir, Pak, sampean gak ngarah HP pensiun. Tergantung moodnya presiden, atau mau sampai 2000. Suka-suka presiden, Pak, aman sampean, tetep aman. Suka.